Jadi manusia itu ketika marah itu fitrah sebenarnya. Lapar itu fitrah, jatuh cinta itu fitrah, pengen tidur itu fitrah, termasuk marah juga itu fitrah. Bayangkan kalau di dunia ini Allah nggak kasih rasa marah, bagaimana Bu? Ada yang nyolong dompet kita nggak marah, ya udah ambil aja kata kita. Betul nggak? Nggak ada marah, ekspresi ataupun melawan. Bagaimana ya? Saya rasa kacau juga ya. Maka Allah kasih ada rasa sedih, ada rasa bahagia, ada rasa marah, ada rasa sabar dan lain sebagainya. Nah, marah ini fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi marah itu bisa jadi pahala, bisa jadi dosa buat kita. Jadi pahala kalau kita mampu manage marah tersebut. Tapi jadi dosa kalau kita melampiaskan marah tersebut kepada hal-hal yang lebih buruk lagi, bahkan bisa menyakiti diri maupun orang-orang di sekitar kita. Bu, Ibu sering marah atau tidak? Seringnya marah sama pasangan atau anak-anak? Sama anak pasti sering ya, ujian ya. Nah, marah ini kan bisa dilihat dari yang pertama bagaimana kita memanagenya. Yang kedua adalah bagaimana kita melampiaskannya. Ya, memanage kemudian melampiaskan. Ada dua hal ini. Memanage adalah ketika timbul rasa perasaan kesal, marah sama orang lain. Apa yang harus kita manage adalah hati kita. Ya Allah, istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah, ketika melampiaskannya pun ada dua hal. Apakah melampiaskan dengan cara yang baik atau melampiaskan dengan cara yang buruk? Kalau melampiaskan dengan cara yang buruk, ini nanti efeknya bukan hanya buat diri kita tapi juga buat orang-orang di sekitar. Nah, kalau dari sisi medis, orang yang sering marah kemudian melampiaskan dengan cara yang kasar dan tidak baik, itu efeknya berpengaruh terhadap penyakit nyeri dada dan sakit jantung. Jadi kalau ada orang kena serangan jantung, ada orang tiba-tiba dadanya sakit, ada yang gagal jantung dan lain sebagainya, bisa dipastikan salah satunya adalah dikarenakan dia sering marah. Ya. Jadi marah ini sangat mengerikan sekali. Marah ini sangat mengerikan sekali, ibu-ibu sekalian, ya. Nah, iya, kita boleh melepas marah kita. Nah, melampiaskannya itu bukan ditahan juga dan juga bukan, sebentar ya ibu-ibu ya, maaf ya. Nah, marah yang baik itu adalah marah bukan yang ditahan saja akhirnya jadi penyakit juga. Betul nggak? Ada orang nggak pernah marah, disakitin suami dia nggak marah. Orang ngutang nggak dibalik-balikin sama dia nggak marah. Anak bikin ulah dia nggak marah, akhirnya dipendem dalam hati yang ada penyakit TBC, paru-paru, ya, gagal ginjal dan lain sebagainya. Kita boleh marah, tapi cara pelampiasannya seperti apa? Ya. Tetapi kata Rasulullah, orang yang paling mulia itu yang bisa nahan. Artinya apa? Marah itu kan pelampiasannya beda-beda. Ada yang sampai mukul orang, ada yang sampai nyakitin orang, ada yang sampai ngebanting orang dan lain sebagainya. Bu-ibu hafal aja yang lagi rame ya. Kasusnya siapa? Kejora. Lesti Kejora sama Rizky Bilar, ya. Ini jadi ibroh pelajaran buat kita, pentingnya mencari pasangan itu bukan hanya dilihat dari tampangnya saja. Ibu-ibu juga anak-anaknya nanti ibu pengen nyari mantu, jangan cuma lihat popularitas, tampang, terkenalnya, kaya raya, tapi yang paling penting lihat akhlak kepribadiannya, sifatnya. Maka pentingnya kalau sebelum menikah itu anak kita harus menjalani hubungan dulu, perkenalan. Kalau bahasa kitanya ta'aruf, ya. Jalanin dulu ta'aruf beberapa bulan, saling kenal dulu nih sifatnya, wataknya, karakternya, kesehariannya. Jangan sampai baru kenal seminggu, 2 minggu langsung nikah. Ini kaget orang. Ya, yang ada kaget, belum tahu sifatnya, belum bertanya dengan orang sekitar. Akhirnya apa yang terjadi? Kejadian seperti ini. Nah, ini salah satu orang yang gak bisa nahan amarah. Orang kalau udah
amarahnya dikeluarkan sampai ngebanting, nyekik dan lain sebagainya, nah ini berarti sudah dikuasai oleh setan dirinya, ya. Padahal kalau misalkan nggak salah, ngapain sih sampai ngebanting? Betul nggak, Bu? Ini intinya ya, suami kalau nggak selingkuh, suami kalau nggak main serong, suami kalau nggak main belakang, suami kalau nggak khianatin istrinya, bener-bener dia setia, ya. Harusnya dia klarifikasi sama pasangannya. Andai kata dia khilaf, sekarang kan selingkuh bukan hanya secara tatap muka saja, tapi ada selingkuh lewat media sosial, DM-DM-an, WA-WA-an, dari chat dan lain sebagainya. Kalau emang bener nggak selingkuh, itu cuman main-main ataupun cuman khilaf saja, cuman iseng saja, klarifikasi sama pasangan, sampaikan. Oh, nggak ada apa-apa, ini tadi iseng aja. Iya, saya khilaf, nggak sengaja saya ngirim chat seperti ini. Ini kan harusnya begitu kalau dia nggak salah. Ataupun kalau dia salah tapi dia mengakui kesalahannya. Ada orang yang salah tapi nyolot. Ada orang yang salah tapi memutarbalikkan fakta. Ada orang yang salah tapi yang kena adalah orang lain yang salah seperti ini. Jadi orang yang hebat itu bukan yang pandai bergulat, bukan yang pandai tinju, pandai bertengkar dan lain sebagainya ya. Tapi orang yang hebat kata Rasulullah adalah ketika dia mampu menahan amarahnya. Dari sekarang harus kita mulai manage lagi, kita kontrol lagi hati kita kalau lagi marah, ya. Bu, Ibu kenal Syekh Sudes kalau pernah umroh ataupun haji, ya. Syekh Sudes itu dulu masih kecilnya bandelnya luar biasa. Itu banyak dikisahkan ya. Salah satu kisah anak yang susah sekali dibilangin sama orang tua tapi gedenya jadi anak yang sukses. Nah, anak itu kurang lebih adalah bagaimana didikan ibunya. Kalau ibunya sabar, taat, doanya baik-baik, yang keluar dari lisannya pun menjadi kebaikan, itu insya Allah anaknya pun tumbuh jadi anak-anak yang sukses dan taat sama agama. Tapi kalau ibunya lagi marah, doanya buruk, nyumpahin, merepet-merepetnya tuh isinya adalah hal-hal yang tidak baik, ya, maka itu juga akan berlaku kepada pertumbuhan anaknya nantinya. Maka ibu kalau lagi kesel sama suami, sama anak, sebisa mungkin yang baik-baik. Doain suami, ya Allah, suami kita ngasih nafkah kurang, bang, mudah-mudahan dinaikin gajinya, mudah-mudahan dinaikin jabatannya gitu ya. Kesel tapi yang keluar masih baik. Sama anak kesel, hati-hati, banyak orang tua ketika kesel sama anaknya, sini, mudah-mudahan besok lu dicolong sama kuntilanak katanya. Akhirnya anaknya hilang. Akhirnya anaknya hilang. Gara-gara siapa? Gara-gara doa dari ibunya. Hati-hati. Maka doa yang baik-baik. Syekh Sudes, salah satu imam Masjidil Haram yang sangat terkenal sekali, suaranya Masya Allah. Itu waktu kecil main bola di padang pasir, disuruh pulang sama ibunya, nggak dengerin. Nggak mau pulang, sampai maghrib baru pulang. Nah, ketika ibunya mengadakan satu jamuan, kalau bahasa kita di sini mungkin pengajian, arisan begitu ya, kumpul keluarga, sudah masak, sudah tertata rapi makanannya, ternyata dihancurkan oleh anaknya yang masih kecil, yang Sudes ini. Kita udah masak capek-capek, Bu, udah kita tata, tiba-tiba ditarik serbetnya, habis. Ibu kalau begitu marah atau tidak? Marah nggak? Marah. Apa yang kita lakukan sama anak? Oh, dipukul, dijewer itu anak, dikunciin kalau bisa di kamar mandi ya, sampai nangis juga nggak ada ampun. Tapi tidak dengan ibunda Sudes. Apa kata ibundanya? Dia tetap marah, tetap melampiaskan marah, tapi marahnya dengan cara yang baik dan keluar dari ucapannya pun ucapan yang baik. Apa kata ibunya? Ya Sudes, ilhab enta ilal masjidil haram imamun hunak. Wahai Sudes, marah nih, pergi sana kamu Masjidil Haram. Pergi kamu, keluar dari rumah, berangkat ke Masjidil Haram, jadi imam kamu di sana. Tuh kesel emaknya padahal. Ya kalau kita kan Masjidil Haram kejauhan ya Bu, minimal masjid ini Husnul Khotimah gitu. Ya, lagi marah sama anak, sana pulang, berangkat ke Masjid Husnul Khotimah, jadi imam di sana. Ya alhamdulillah, dia sudah bisa jadi imam di Husnul Khotimah saja sudah luar biasa sekali. Atau kalau nggak pengen Husnul Khotimah, kedeketan katanya, minimal Istiqlal. Ya, di Istiqlal. Jadi bisa seperti itu ya ibu-ibu sekalian ya. Ya, jadi itulah salah satu doa dari ibunda
Imam Sudes. Makanya anaknya pas udah gede jadi imam Masjidil Haram. Makanya kalau doain suami sama anak yang baik-baik, yang benar-benar jadi doa baik. Marah sama anak, mecahin guci harganya puluhan juta. Marah atau enggak? Marah. Tapi apa yang keluar dari lisan kita? Ya Allah nak, mudah-mudahan kamu jadi presiden Indonesia nanti. Ya Allah nak, mudah-mudahan kamu jadi penghafal Quran. Sekesel-keselnya ucapin yang baik. Jangan sampai pergi sana, mudah-mudahan dicolong kamu sama penculik. Nah, anaknya lama-lama hilang. Ternyata karena apa? Karena doa dari ibunya yang tidak baik. Itu ya. Maka jaga ucapan kita, jaga sikap kita ketika marah, apalagi dengan orang-orang di sekitar kita. Itu ya. Jadi orang yang kuat itu apa, Bu? Yang bisa mengendalikan amarahnya. Lanjut ke hadis selanjutnya. Wa an Sulaiman bin Suradin radhiyallahu an, dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu an, qala, ia berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabbani, ada dua orang yang sedang bertikai di dekat kami. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, salah satu dari keduanya itu sampai merah wajahnya saking marahnya. Orang bertikai pasti marah ya, Bu ya. Ketika itu Sulaiman bin Surad itu duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang lagi bertikai, salah satunya sampai merah wajahnya. Wantafaqat audajuhu, ya. Mereka saling sikut-sikutan lah, pokoknya kesel-keselan lah ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, inni la a'lamu. Ini Rasul bilang sama para sahabat yang lagi duduk di dekat Rasul. Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Sesungguhnya kata Rasul, aku mengetahui satu kalimat yang kalau diucapin itu bakal menghilangkan apa yang lagi terjadi, bakal menyelesaikan apa yang lagi terjadi, pertikaian dari dua orang ini. Lauqala, jika mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajidu. Faqalu lahu, maka para sahabat nyampe ini sama orang yang lagi bertikai ini. Karena mereka udah dengar dari Rasul tadi, mereka sampein ke orang yang bertikai. Faqalu lahu innan nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindunganlah kalian kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Ini salah satu, bentar ibu-ibu. Ya. Ini salah satu dari anjuran Rasulullah SAW kalau kita lagi marah. Jadi kalau kita lagi marah, sebisa mungkin kita baca ta'awuz, minta perlindungan. Jadi ta'awuz ini bisa dibaca kapanpun, termasuk kalau lagi marah, lagi bertengkar, lagi kesal hati kita. Ya ini bisa dibaca kapanpun, silahkan. Kalau kita pernah jalan ke negeri-negeri Arab, ke daerah-daerah Arab sana ya Bu, dulu saya pernah di Mesir, walaupun gak lama. Itu kalau orang Mesir marah, biasanya mereka baca sholawat. Jadi kalau lihat orang Mesir marah, ini kita lagi naik bis ataupun naik angkot, naik mobil, tiba-tiba di depan ada mobil saling serempet. Kalau kita kan minggir dulu, bener nggak? Minggir dulu, ayo Bapak kita selesaiin sini, minggir dulu. Ini Bapak kenapa serempet saya dan lain sebagainya. Kalau orang Mesir enggak, dia berhentinya di situ, di tengah-tengah. Berhenti di tengah, yang nabraknya berhenti di tengah, yang ditabrak berhenti di tengah. Oh rame Bu, Masya Allah sampai macet-macet. Itu bedanya kita sama orang sana ya. Berhenti di tengah, berantemnya di tengah. Keluar dari mobil bertengkar. Gitu ya. Orang Mesir sampai marah-marah. Ini yang belakang udah tintinin. Tintin. Tetap mereka marah, berantem di situ. Kalau kita kan kalau senggol-senggolan mobil minggir dulu. Atau cari tempat parkir dulu Bu, ayo diselesaikan. Begitu ya Bu ya. Enggak, kalau orang Arab nggak begitu. Di tengah-tengah langsung mereka menyelesaikannya. Baru kalau ada yang melerai itu kelar. Datang yang lerai. Nah biasanya kalau orang Arab itu dilerainya pakai sholawat. Shollu ala nabi, shollu ala nabi. Kalau udah dengar mereka kata-kata shollu ala nabi itu langsung diam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu langsung reda marah mereka. Maka kalau di sana shollu ala nabi itu boleh. Pokoknya kalau ada orang bertikai di antara kita, kalau lagi ada yang bertengkar, saling ejek-ejekan, saling maki-maki, buru-buru. Kalau enggak kasih sholawat, kalau enggak ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama Bu, kalau laki kita lagi marah, pegang dadanya suruh ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Ini anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu cara tambah marah ya, tambah marah. Salah satu cara agar kita bisa meredakan emosi yaitu dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awuz, ya. Jadi baca ta'awuz, bagaimana berangkat dari kisah sahabat Rasul yang bertengkar, bertikai sampai memaki-maki, kemudian Rasulullah SAW mengatakan ta'awuz billahi minasyaitonirrajim. Karena orang yang lagi marah itu lagi dikompori sama setan, Bu. Ibu bertengkar sama suami, demen bener setan tuh. Jadi salah satu prestasi tertinggi setan adalah ketika dia mampu memisahkan dan menceraikan suami istri. Dulu dikisahkan ya oleh Rasulullah SAW, setan itu kan masing-masing punya tugas. Ada yang godain ketika sholat, ada yang lagi ngaji godain. Ini sekarang kita lagi ngaji, ada nggak yang doain? Yang godain ada nggak? Ada, kata setan, bu, aduh enak bener nih anginnya, udah merem aja merem katanya. Aduh enak bener nyender aja kata setan gitu ya. Aduh ini kaki pegel bener nih kata setan, udah selonjorin katanya dan lain sebagainya. Udah nggak usah didengerin, tidur aja enaknya. Nah ini salah satu godaan setan ketika lagi ngaji. Lagi ke pasar, ada nggak setan yang tugasnya godain dalam pasar? Ada. Oh, pasar itu adalah pusatnya, salah satu pusatnya syaitonir rajim. Maka ketika kita mau masuk pasar juga buru-buru baca ta'awuz. Melangkah masuk a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena syaitan itu ketika masuk dalam pasar dia ngebisikinnya banyak. Satu, ada orang yang bertengkar dalam pasar, betul. Ada orang yang ngurangin timbangan, ada yang ngurangin meteran, ada yang saling nipu, ada yang nyopet. Ya, ada lagi yang nyolong barang orang lain, itu dalam pasar. Makanya kalau kita mau masuk pasar harus ta'awuz, minta perlindungan juga. Minta perlindungan juga dari belanja yang berlebihan. Karena biasanya kalau kita masuk pasar itu kan suka nggak eling, nggak inget ya Bu ya, semua kita ambil. Pasar ini bukan hanya pasar tradisional, tapi pasar modern, pasar yang lewat marketplace di handphone ini juga harus baca ta'awuz. Ibu buka Shopee, baca auzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu kan, banyak kan yang seperti itu kan. Nah itu kan nggak jujur akhirnya. Dia masuk pasar, dia minum, dimasukin lagi. Itu banyak yang viral kayak begitu ya. Maka ketika masuk pasar itu minta perlindungan. Sama pasarnya mau pasarnya offline ataupun online, minta perlindungan. Ini yang sekarang kita kalap ini online. Buka Shopee semua dimasukin keranjang. Udah yang penting masukin aja dulu keranjang, tapi nggak ada yang dibeli. Yang penting masuk aja di keranjang dulu ya. Ya alhamdulillah. Yang penting masuk keranjang tapi nggak beli semua. Kita masih ada batasannya. Coba kalau sudah masuk keranjang kemudian di check out semua, dibayar semua. Sekarang ada program Shopee Pay Later. Bayarnya nanti. Itu kan ngutang kan, nyicil kan. Nah ini banyak orang yang akhirnya kalap seperti ini. Dia pengen belanja tapi belum mampu. Dia pengen beli sesuatu tapi nggak ada uangnya, akhirnya ngutang lewat aplikasi. Banyak yang utangnya sudah sampai jutaan, puluhan juta dan lain sebagainya ya. Jadi ini perhatian buat kita adalah ketika masuk pasar baik offline maupun online, tradisional maupun modern, harus kita baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, setan itu prestasi tertingginya adalah menggoda suami istri untuk bercerai. Makanya suami istri kalau bertengkar itu makin dibara-barain api, makin dikipas sama setan. Istrinya nyolot, suaminya tambah nyolot. Istrinya ngomong A, suaminya ngomong B.
makin dikipas sama setan. Udah pisah aja, udah pisah aja, udah KDRT aja, udah siksa aja, udah tampar aja bininya katanya, udah lawan aja suaminya. Ini salah satu hal yang sering dilakukan setan dan itu prestasi terbesar. Makanya ketika para setan-setan itu pulang, dia datang sama pimpinannya, ditanya, apa yang sudah kamu lakukan? Aku menggoda orang sholat, aku menggoda orang agar tidak bersedekah, aku menggoda orang agar mencuri hak orang lain, aku menggoda orang agar tidak menunaikan hak orang lain dan sebagainya. Kalian belum melakukan apa-apa, itu masih kecil, kata pimpinan setan. Tapi ketika yang datang satu setan mengatakan, aku sudah mencerai-beraikan satu keluarga, memisahkan dua orang yang tadinya dalam ikatan pernikahan. Apa kata pimpinannya? Inilah baru kamu berhasil, disebut sukses. Apa yang kamu lakukan? Ya. Jadi itu prestasi terbesar setan, memisahkan dua orang dalam pernikahan. Jadi mudah-mudahan Allah lindungi pernikahan kita semua dari godaan setan yang terkutuk ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke hadis selanjutnya. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu an, dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu an, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, man kadzama ghaizan, barang siapa yang mampu menahan amarah, wa huwa qadirun ala ayunfidhahu, padahal dia mampu ngelampiasin. Kita marah, bisa kita lampiasin sama orang yang kita marahi. Ya, bisa kita lakukan hal-hal buruk sama orang yang kita marahi, tapi kita tahan marah kita. Apa kata Rasulullah? Da'ahullahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Nanti akan Allah panggil dia di hadapan orang-orang banyak di hari kiamat. Dan di situ juga Allah akan katakan kepada dia, hatta yukhayyirahu minal huril aini ma syaa. Di situ juga Allah bilang kepada hambanya yang menahan amarah itu, wahai hambaku yang sudah menahan amarah, silahkan pilih bidadari huril ain yang kau sukain, mana aja modelnya bagaimana, yang mana tinggal tunjuk, pilih sesuai kehendakmu. Nggak dipilihin lagi sama Allah, tapi dia yang milih dan minta langsung sama Allah. Ini salah satu keistimewaan bagi orang yang mampu menahan amarah, tapi dia tidak lampiaskan amarahnya. Jadi buat kita, baik yang laki-laki maupun perempuan, orang yang hebat dan orang yang mulia adalah ketika kita mampu untuk menahan amarah dan tidak melampiaskan kemarahan tersebut kepada hal-hal yang buruk. Ini salah satu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang kalau marah diem aja Bu, diem, buru-buru ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astaghfirullahaladzim. Kita sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa anjuran Rasulullah kalau kita marah? Yang pertama ta'awuz. Kalau kira-kira ta'awuz masih marah kita juga, duduk. Lagi berdiri suruh duduk. Kalau duduk masih marah, tiduran miring. Kalau miring masih marah, buru-buru ambil air wudhu, ke kamar mandi, sholat 2 rakaat, minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena marah itu ibarat api, dan wudhunya kalau perlu pakai air dingin, jangan pakai air panas lagi. Udah lagi marah kena air panas, la ilaha illallah, makin panas diri kita ya. Jadi basuhlah dengan air dingin. Ini salah satu anjuran Rasulullah SAW. Nah, kenapa orang lagi marah diri suruh duduk, lagi duduk suruh tiduran dan lain sebagainya? Karena ketika kita marah, biasanya hati kita sedang sombong. Ketika kita marah, biasanya kita lagi berbesar diri, merasa kita lebih dari orang yang kita marahi. Maka disuruhlah untuk merubah posisi dari berdiri ke duduk, dari duduk ke tiduran, kemudian ambil wudhu. Kenapa dari berdiri harus duduk? Biar kita lebih dekat sama tanah, biar kita lebih ingat bahwa kita ini berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah, biar hilang sifat sombongnya. Kan kebanyakan orang kalau dia marah diteruskan sambil berdiri itu nggak bakal hilang-hilang marahnya. Duduk. Ya Allah, nggak bisa juga tiduran. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Makin dekat kita sama tanah, itu makin menandakan bahwa rasa marah kita mulai bisa dikikis karena kita lagi merendah diri.
ya, lagi merendah diri. Kalau semua hamba, sesama hamba itu di mata Allah Subhanahu wa taala adalah sama dan sederajat, tidak ada yang membedakan, ya. Baik, lanjut ke hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan, bahwasanya ada seseorang laki-laki, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, wasiati kepadaku, nasihati aku, hai Rasulullah, nasihati. Aku pengen dengar nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Rasulullah, la takdob. Faraddada miraron, la takdob. Ya, jangan marah, kata Rasulullah. Faraddada miraron, ulangi lagi Rasul, tambahin lagi Rasul, nasihatnya apa? Maka Rasul mengatakan la takdob, tetap nasihat Rasul itu adalah jangan marah. Ya. Jadi ini sedikit nasihatnya sedikit tapi maknanya luar biasa. Ya, la takdob faraddada miraron. Qala, Rasul tetap mengatakan la takdob, jangan marah. Simpel bener nggak Bu omongan Rasul? Diminta nasihat Rasul, nasihatin aku dong, wasiatin aku dong. Apa kata Rasul? Cuman mengatakan la takdob, la takdob, la takdob. Karena dari marah itu bisa menghasilkan hal-hal buruk lainnya. Orang gara-gara marah bisa ngilangin nyawa orang. Orang gara-gara marah bisa nyiksa orang lain. Orang gara-gara marah bisa membunuh orang lain. Orang gara-gara marah bisa menyakiti fisik orang lain. Orang gara-gara marah bukan hanya menyakiti orang-orang di sekitarnya, tapi juga memberikan penyakit kepada dirinya. Tadi apa penyakitnya? Jantung dan sakit dada. Ini kalau dari sisi medis, orang yang gampang marah biasanya cepat kena jantungan, sakit dada, nyeri dada. Yang kedua, tensinya naik, ya, darah tinggi. Maka ibu-ibu, kita kalau marah udah langsung deh bawa healing. Apa healingnya? Silahkan, mau datang ke salon, kalau punya duit nggak apa-apa, ya. Mau terapi, pijat, mau jalan-jalan lagi, kalau punya duit silahkan, sesuai dengan kantong kita. Ya, biarpun cuma jalan-jalan muterin komplek, tapi kalau itu udah healing, biar kita nggak marah, sok silahkan. Selama marah itu tidak menyebabkan kerusakan kepada mental dan diri kita, maka lakukanlah hal yang kira-kira bisa menghalangi kita untuk melampiaskan kepada hal yang buruk. Nah, kata Imam Al-Ghazali begini, cara menghindari diri dari sifat marah atau dari pelampiasan marah yang tidak baik itu dengan dua hal. Apa dua hal tersebut? Pertama, dengan ilmu, bil ilmi, dengan ilmu. Jadi kalau kita lagi marah kemudian takut melampiaskan kepada hal yang buruk, selain dengan yang tadi dianjurkan Rasul, kita berwudu dari diri, duduk, dari duduk tiduran miring, kalau nggak bisa juga masih marah juga ambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat, kita istighfar sebanyak-banyaknya dan menandakan dari diri ke duduk adalah sebagai peringatan bahwa kita lebih dekat sama tanah. Kita menghilangkan rasa sombong kita. Atasan marah sama bawahannya, bos marah sama pekerjanya, itu suruh duduk. Kalau nggak bisa duduk tiduran, kenapa? Agar hilang rasa sombongnya, rasa lebih akunya dari siapapun, dan ingat kalau kita berasal dari tanah. Itu selain cara yang tadi, maka kata Imam Al-Ghazali adalah bila ilmi. Lagi marah, kalau orang yang punya ilmu biasanya marahnya lebih terkendali, emosinya lebih pintar di-manage. Marahnya tidak seperti orang yang nggak punya ilmu. Bagaimana marahnya orang yang sudah tahu ilmunya? Yang pertama, dia tahu bagaimana hadisnya, bagaimana bunyi ayatnya. Ya, dalam ayat lain nanti kita bahas di hadis selanjutnya. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini salah satu ayat yang menyuruh kita untuk memberi maaf. Jangan marah sama orang, maafin. Itu orang yang mulia adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau lagi marah, ilmu yang pertama adalah dengan mengingat ayat-ayat Allah, mengingat hadis Rasulullah SAW, dan mengingat perkataan para ulama. Ini bedanya marahnya orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Maka penting nyari ilmu. Penting sekali ngaji,
penting sekali ikut kajian, penting sekali mendengarkan kebaikan. Kenapa? Itu sebagai ilmu, apalagi kalau kita lagi sedang tidak stabil emosi. Yang kedua, dengan ilmu adalah kita bayangkan bagaimana azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau saya marah sampai ngebunuh orang, siksaannya seperti apa? Ya Allah, kalau saya marah sampai nyakitin orang, membuat kerusakan, ya, fasad, kerusakan di muka bumi ini, bagaimana nanti yang akan terjadi, dan lain sebagainya. Maka difikirkan, bagaimana siksaannya, surga atau neraka yang akan saya dapatkan, ya, dan lain-lain. Jadi itu yang terkait dengan ilmu, bagaimana tanggapan Allah, balasan Allah, azab yang akan Allah kasih kepada orang-orang yang marah. Kalau orang yang sudah tahu ilmunya, biasanya dia inget tuh pas lagi marah. Astagfirullahaladzim, buru-buru ta'awuz, gak langsung main tangan dan lain sebagainya. Yang kedua, bil amal. Kata Imam Al-Ghazali, orang kalau pengen menghindari diri dari sifat marah yang berlebihan menyakiti adalah dengan amal. Amal itu adalah yang tadi disampaikan dalam hadis-hadis yang kita baca, yaitu dengan mengikuti apa yang dianjurkan Rasulullah SAW, berwudu, sholat 2 rakaat, dari diri ke duduk, kemudian apa lagi Bu? Baca ta'awuz, baca sholawat dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu amal yang harus dilakukan bagi orang-orang yang sedang marah. Sampai sini ada pertanyaan ibu-ibu? Ini semua tentang marah. Karena orang marah itu berkaitan dengan sifat sabar. Kalau orang mampu untuk tidak melampiaskan kemarahannya, berarti dia mampu menanamkan sifat sabar dalam dirinya. Tapi kalau dia tidak mampu melampiaskan, dia tidak mampu menahan dirinya untuk melampiaskan amarahnya, berarti tidak ada sifat sabar dalam dirinya. Silahkan. Nah, malah makin marah. Anjuran Rasulullah SAW itu begitu tadi. Kan tadi kisah 2 orang laki-laki yang bertikai di dekat Rasul kan. Rasul bilang ke sahabat, coba sampein kalau ada yang lagi bertikai, biar kelar nih kejadian bertikai ini. Ayo katakan kepada keduanya untuk mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Misalkan deh kita nggak usah sama orang lain, sama suami sendiri misalkan, sama pasangan sendiri. Kalau suami kita lagi marah-marah, tiba-tiba kita bilang ta'awuz, ya, duduk. Yang ada laki kita makin marah ya. Maka cara penyampaiannya sebenarnya, kalau kita ngomongnya sambil marah, saya yakin suaminya pun ngebales dengan rasa marah juga. Hei kamu ya, ta'awuz kamu, istighfar kamu. Dia bilang, apa kamu nyuruh-nyuruh istighfar katanya, dan lain sebagainya. Yang ada makin bertengkar, makin marah. Coba kita harus menjadi air bagi orang yang dilanda api. Suami kita misalkan lagi marah nih, sekelilingnya api semua, lagi dibisikin setan, kita harus jadi penyejuk. Jadi minimal jadi istri itu kalau suami marah diem, bukannya nyolot lagi. Penyakitnya istri kalau suami marah dia ngejawab. Betul nggak Bu? Betul nggak? Kata kita bilang, abis ustazah kalau nggak ngejawab suami kita makin ya udah, boleh ngejawab tapi nanti nyari situasi kondisi yang lain. Kalau di saat suami kita panas, kita makin ngejawab pembelaan diri, yang ada makin itu amarahnya. Ambil air siram, makin itu ya. Piring bisa berterbangan, gelas bisa pecah, pintu bisa rusak, ya. Nah itu yang harus diwaspadai. Maka cukup diam. Kalau memang kita nggak mampu untuk mengatakan ta'awuz, shollu ala nabi, istighfar, minimal diam. Karena diam itu sebagai salah satu cara menghentikan amarah seseorang. Nah, amarah akan terus berlanjut kalau kita menjawab dan terus membela diri. Jadi kalau lagi ada yang marah, dengerin aja. Selama kita salah, ya dengerin. Dia marah nih sama kita, kita salah. Ya. Walaupun hati kita dongkol nih, pengen ngebales. Gak tahan, ya Allah, astagfirullah. Dia marahin kita, sama-sama berdiri, kita yang duduk. Kalau dia gak bisa duduk, kita yang duduk. Ya Allah, astagfirullah. Nah, kalau masih marah juga duduk, gak mungkin tiduran ya Bu.
Apalagi di tempat umum misalkan. Buru-buru izin. Saya sebentar ya ambil air wudhu, nanti kita lanjutin lagi marahnya. Mungkin seperti itu bisa jadi ya. Ya tetapi itu kembali ke individu kita lagi. Jadi cukup dengan diam. Ada orang yang dinasehatin malah makin-makin, maka diam saja. Tapi kalau ada orang yang ketika dinasehatin dia masih bisa mendengar, terus nasehatin. Shallu 'alan nabi, shallu 'alan nabi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Nah biasanya orang yang nasehatin itu bukan orang yang lagi sama-sama marah, bukan yang lagi dimarahin dan yang marahin, tapi orang ketiga. Jadi kalau suami istri bertengkar biasanya yang melerai anaknya. Udah ya ayah ibu taus dua-duanya istighfar. Nah anak nih biasanya. Atau orang tua, mertua, keluarga yang lainnya. Itu orang ketiga yang misahin. Bukan kita, kalau kita itu sama-sama berabe nanti. Ya, jadi saling ingat saja. Kalau salah satu ada yang lebih ingat kepada Allah, cukup diam. Saya nggak mau pahala saya hilang. Saya nggak mau makin dosa. Biar dia yang berdosa sama saya, tapi saya nggak mau pahala saya jadi buat dia. Udah, kita yang diam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada lagi pertanyaannya? Silahkan. Iya. Ya. Jadi memang ada yang mengatakan kalau marah itu jangan lebih dari 3 hari. Berdiam-diaman itu tidak lebih dari 3 hari. Ya, saya rasa kalau suami istri mah nggak nyampe 3 hari. Ya, betul nggak Bu? Suami istri itu banyak. Kenapa? Setahun bertengkar, tapi satu rumah, satu kamar. Oh, kalau masih satu rumah, satu kamar, satu selimut, satu ranjang ya, tapi bertengkar 1 tahun itu namanya bertengkar atau apa gitu ya? Saya bingung juga gitu. Diadili sama anak-anak dan mertua segala macam. Udah itu, udah diadili gitu, baru dia cerita ke saya. Seneng ngajarnya, dan digauli. Oh, Masya Allah. Jadi baru digauli sama suaminya, gitu. Selama setahun itu enggak? Itu dosa suaminya, ya. Makanya saya bingung gini, kok ada suami istri setahun bisa diam-diaman begitu ya? Betul nggak Bu? Kan namanya kita sama suami. Sekarang sama saya. Oh. Udah berapa bulan? Anaknya, mantunya jadi mendekati saya. Ya. Supaya saya memaafkan. Saya marah, saya bilang, dia lanjut dia masa kalau suaminya bisa setahun, saya bingung dia sadar aja segitu. Nah ini aneh juga ya, kok sama suami bisa bertengkar 1 tahun ya Bu? Kadang kalau kita sama suami sehari 2 hari udah kecolek dikit aja udah baean, betul nggak? Betul ya? Dicolek dikit, dideketin sama suami. Makanya kalau lagi marah sebisa mungkin tidak ada yang meninggalkan rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pisah kamar suami istri kalau lagi marah. Nggak apa-apa tidurnya saling ngebelakang-belakangin. Tapi ujung-ujungnya kalau masih satu ranjang, satu kamar itu pasti lebih cepat lagi untuk berbaikan islah. Ya, nah ada orang tadi yang marahnya itu adalah diam, tapi dua-duanya diam. Ini karakter suami istri diam dua-duanya. Suaminya kalau marah diam, istrinya diam, ya udah lebih bagus diam-diaman. Daripada orang yang kalau marah suami istri nyolot, suaminya istrinya juga nyolot. Nah itu yang jadi bumerang. Tetapi diam-diam terus juga itu tidak baik. Ya seperti kejadian 1 tahun saling diam-diaman yang saya pikirkan adalah ketika istrinya minta uang belanja. Ketika istrinya mau ngasih makan, itu bagaimana selama setahun 12 bulan gitu. Ya, maka coba dikomunikasikan lagi. Harus ada yang lebih mengalah, lebih bersuara. Jadi kalau dua-duanya sama-sama introvert misalkan, sama-sama pendiam, sama-sama udahlah capek, marah ya diam, nggak ada pertikaian sama sekali. Maka salah satu harus ada yang lebih dominan. Baik istri ataupun suami, itu nggak mungkin didiamkan terus, harus ada pembicaraan, komunikasi, ya. Tetapi saya rasa marah berdiam-diaman itu lebih mulia daripada nyolot-nyolotan berdua, ya, iya. Karena ada suami istri yang begitu, dua-duanya diem, ada yang dua-duanya nyolot, ada yang satu nyolot, yang satu diem, ada yang istrinya nyolot, suaminya diem, ada juga. Itu masing-masing ya, karakter setiap rumah tangga itu berbeda-beda.
Maka yang paling baik adalah yang dua-duanya mampu menahan amarah. Bukan berada pada diamnya ataupun nyolotnya, tapi yang kedua-duanya mampu mengendalikan amarah. Rasulullah itu kalau Aisyah radhiyallahu anha marah, apa yang Rasulullah lakukan? Gak pernah main tangan, gak pernah ngegentak, gak pernah manggil istrinya dengan panggilan yang tidak baik. Kebanyakan kita kalau lagi marah sama pasangan, itu yang tadinya manggilnya ayang beb, hani bani sweetie, ayah cintaku, tiba-tiba manggil nama. Udin sini lo. Kenapa Fatimah? Manggil-manggil aja. Ya misalkan suaminya namanya Udin, istrinya namanya Fatimah. Kenapa lo Fatimah? Udin lu gak nyadar apa jadi suami dan lain sebagainya. Akhirnya manggilnya nama. Ya, lu gue dan lain sebagainya. Kalau lagi cinta, lagi bucin-bucinan, lagi saling sayang, honey katanya, bebek dan lain sebagainya. Nah, hati-hati. Jadi kalau lagi marah sama pasangan, jangan saling maki-maki. Jangan panggil-panggilan yang buruk, apalagi kebun binatang keluar semua. Disebutin satu-satu. Khinzir, kalb dan lain sebagainya, itu nauzubillahi min zalik ya. Jangan sampai seperti itu, menyudutkan salah satu. Yang kedua, jangan main tangan kalau lagi berantem. Ya Allah, ini jadi apa ya, muhasabah buat kita semua yang sudah berumah tangga. Sebisa mungkin, apalagi seringnya suami yang KDRT sama istri, itu ditahan. Bagus kalau memang istrinya nyolot terus, kan perempuan itu bibirnya lebih bawel daripada laki-laki ya Bu ya. Jadi harus wajar saja. Karena dalam neuroscience kan disebutkan perempuan dalam satu hari bisa mengeluarkan kata-kata 17.000 sampai 20.000 kata. Laki-laki paling banyak mengeluarkan kata itu cuma 10.000 kata. Makanya suami kalau diajak curhat dia diam aja, diajak ngobrol lebih pendiam. Kenapa? Karena udah habis di tempat kerjaan 10.000 katanya. Ya, jadi kalau lagi pengen sesuatu itu cari waktu yang tepat, baru bangun tidur nih masih banyak kata-kata dia nih omongin. Tapi kalau sudah pulang kerja capek, jangan diajak ngobrol, udah habis ucapannya. Perempuan fitrahnya bawel. Kalau dia dalam satu hari diem aja, tandanya tuh istri lagi sakit. Jadi kalau mau lihat istri kita lagi sakit, lagi ngambek ya, atau lagi ada masalah, lihat dia bawel atau diam hari ini. Kalau dia bawel berarti lagi bahagia. Tapi kalau lagi diam bisa jadi lagi sakit baik hati maupun fisiknya. Iya, seperti itu ya. Jadi jangan KDRT, karena Rasulullah SAW ketika Aisyah ini kan juga pernah ya berantem sama Rasul. Fitrah dong. Rasulullah itu bashar tapi laisa kal bashar, manusia tapi nggak seperti manusia biasa. Tapi Rasulullah juga nikah, berkeluarga, makan, minum dan lain sebagainya, termasuk ada juga masalah dalam rumah tangga, tetapi bisa diatasi dengan baik karena Rasul orang pilihan. Ketika istrinya marah, itu istrinya cap marah-marah, bawel mulutnya. Apa yang Rasul lakukan ketika Aisyah ngambek bawel, itu langsung Rasul peluk. Dipeluk istrinya, kata Rasulullah mengatakan, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, dielus-elus istrinya. Ini yang tadinya istrinya bawel, ngambek, diem. Karena sebenarnya itu Nabi ya. Kalau kita lagi marah nyolot sama suami, dipeluk apa enggak Bu? Yang ada ditinggalin ya, enggak dipeluk gitu. Jadi ini kan salah satu contoh. Nanti pulang dari sini sampein sama suami, Bang, kalau marah perempuan tuh gampang sebenarnya. Perempuan tuh pengen ngeredain marahnya seorang wanita, cukup dipeluk. Betul nggak? Ibu lagi ngambek. Ibu lagi ngambek, tiba-tiba dipeluk sama suami, hilang nggak marahnya? Yang kita semarah apapun kalau udah dipeluk, dibelai sama suami, ya Allah, maafin aku juga ya ayah ya. Nah, Masya Allah, pengalaman kayaknya. Begitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya PR kunci seorang wanita itu yang lagi baper, yang lagi marah, itu cukup dipeluk. Jadi kalau istri ngambek marah, peluk dulu, jangan dilepas. Dipeluk, dipuji, baru ngomong baik-baik. Karena kalau istri nggak pernah dipeluk, ini secara psikisnya, mentalnya juga tidak stabil gitu. Yang ada dia makin marah sama suaminya.
Nah itu Rasulullah SAW kalau sama Aisyah dipeluk istrinya. Ya mudah-mudahan kita kalau marah suami kita begitu juga ya Bu. Meluk ya alhamdulillah. Udah lupa. Baik, satu hadis lagi ya. Ada yang bilang ini di medsos saya, bukan hanya dipeluk tapi dikasih transferan juga katanya. Kasih cuan ya Bu ya. Jadi kalau ngelihat istri lagi marah, lagi capek, selain dipeluk ya ditransfer. Kata suaminya bilang, "Mah udah papa transfer ya. Berapa? 5 juta." Alhamdulillah. Kira-kira mama hari ini mau ke salon, mau pijet atau yang lainnya silahkan. Silahkan mama healing ya. Alhamdulillah. Ada nggak laki begitu ya? Jarang kayaknya yang ditemuin ya Bu ya. Agak susah juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Ya, setiap hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pasti diuji, baik dia mukmin ataupun mukminah, baik dia seorang muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, tidak akan luput dari ujian. Kata Rasul, tidak ada satu manusia pun yang luput dari ujian. Fi nafsihi, baik diujinya dengan dirinya sendiri, wa waladihi, diuji dengan anak-anaknya, wa malihi, diuji dengan hartanya, hatta yalqallaha ta'ala, sampai dia nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma alaihi khati'atun, dan dia tidak membawa dosa sedikit pun kalau dia mampu melewati ujian tersebut. Ya, jadi nggak ada yang nggak diuji, semua penuh ujian. Hidup ini adalah darul bala, dunia ini tempatnya cobaan, tempatnya ujian. Kalau nggak pengen diuji, nggak usah hidup. Karena salah satu karakteristik manusia yang hidup itu adalah pasti diuji, dan ujian itu adalah salah satu tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Rezeki dari Allah, ya, karunia dari Allah, bukti cinta Allah. Kalau Allah nggak cinta sama hambanya, nggak diuji. Banyak orang yang dikasih istidraj namanya. Jadi istidraj itu adalah ketika dia dikasih harta banyak, keluarga yang terlihat indah, hidupnya enak, gak pernah dapat ujian, gak pernah sakit, gak ada bala selama hidupnya, hartanya gak pernah kekurangan, tapi ternyata dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat gak pernah, ngaji gak pernah, baca Quran gak pernah, kumpul sama orang solih gak pernah, sedekahnya gak pernah, hartanya dipakai buat foya-foya, tapi gak pernah ada ujian. Maka ini yang disebut dengan istidraj. Dia punya kenikmatan tapi dia jauh dari Allah, itu istidraj. Jadi kalau kita dikasih kenikmatan, dikasih harta sama Allah, harta kita digunakan untuk apa? Untuk sedekah atau untuk foya-foya? Kalau digunakan untuk sedekah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti itu bukan istidraj. Harta yang dikasih juga sebagai ujian. Anak ujian bukan? Ujian. Kita lebih cinta anak apa cinta sama Allah? Lebih cinta harusnya sama Allah, karena anak itu ujian. Harta ujian, anak ujian, pasangan ujian, diri kita juga ujian. Dikasih badan sehat, diuji sama Allah. Badan sehat kamu mau digunakan untuk apa? Ya, badan sehat kamu mau digunakan untuk apa kira-kira? Untuk ibadah kah? Untuk puasa kah? Untuk sholat kah? Ternyata badan sehatnya digunakan untuk maksiat, untuk zina, untuk minum-minuman keras, untuk mengganggu orang lain. Berarti ujian dirinya tersebut adalah ujian yang menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diri kita juga ujian nih. Kita ujian. Sehat kita ujian, sakit kita ujian, semua yang ada dalam diri kita itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung cara kita melihat ujian tersebut dan menghadapi ujian yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah bisa mampukan kita untuk melewati setiap ujian hidup yang kita rasakan.
Saya udah baca bukunya Ibu kemarin kurang lebih sedikit, tapi nggak seluruhnya karena nggak ada waktu juga seluruhnya, mohon maaf ya Bu ya. Kurang lebih Bu, Masya Allah kalau kita lihat luar biasa ujiannya. Kita doain sama Ibu, siapa namanya? Ibu Satiti ya. Itu sebenarnya saya nggak mau ngungkapin depan ibu-ibu, tapi sedikit pelajaran saja sebenarnya jadi ibroh ya. Anak yang sakit harus kemo, kemudian suami yang punya penyakit mental ya Bu ya. Ya. Karena punya pasangan yang punya penyakit mental itu ujian Bu. Ada penyakit mental itu sekarang ada bipolar, skizofrenia, apalagi penyakit-penyakit mental lainnya, sampai yang paling parah itu apa yang sering ada di film-film. Jadi kepribadiannya itu ada dua, pribadian ganda. Apa disebutnya? Bukan. Yang dia suka bunuh orang lain itu apa sih namanya? Ada ya, saya lupa istilahnya. Psikopat ya? Psikopat ya? Ya, psikopat itu enggak. Skizofrenia juga sama ya, cuman kan dia kayak skizofrenia itu lebih kayak ada bisikan-bisikan gaib kalau kata dia ya. Jadi misalkan orang skizofrenianya dia bawa mobil, tiba-tiba dia bisikin tabrak aja, tabrak gitu. Nah itu begitu, dia bawa motor, tabrak aja, tabrak gitu. Nah psikopat itu lebih ngeri lagi kan. Ini makanya kalau kita sebagai orang tua harus aware ya, lihat kepada anak-anak kita dari kecil ada nggak kira-kira tingkah-tingkah atau pola-pola anehnya gitu. Itu kan bisa kelihatan ya. Nah kebanyakan mohon maaf ibu-ibu, orang-orang yang sering kena penyakit mental adalah orang-orang di kota, orang-orang kaya. Beda sama orang-orang di perkampungan. Orang kampung mana kenal bipolar, skizofrenia ya. Kalau ada yang beda sedikit pasti dibilangnya ih aneh nih, orang aneh, udah begitu saja. Ya sebenarnya bukan karena nggak kenal, tapi ya karena keterbelakangan itu, nggak tahu, nggak dibawa ke dokter, nggak nyari info dan lain sebagainya. Kalau orang kota kan lebih aware biasanya kan, anaknya ada sedikit perubahan dibawa ke dokter langsung. Ini dicek ternyata ada satu penyakit dan lain sebagainya gitu ya. Nah maka ini saya katakan wah banyak sekali ujian. Ibu Mas Titi ya? Satiti ya, Masya Allah, dari suaminya yang kena penyakit mental, anaknya yang harus kemoterapi, hemofili ya, iya kemoterapi yang ketiga ya. Terus kemudian yang meninggal itu nomor 3 ya, itu ya, kanker darah ya, Masya Allah ya Rob. Ini ujiannya besar sekali saya lihat ya, dan alhamdulillah bisa melewati sampai saat ini. Sudah di usia berapa Ibu? Usianya berapa? 72 ya, Masya Allah, seumuran ayah saya, tapi kayak masih 50 ya kelihatannya. Jadi saya menangisnya sekarang karena merasa saya tuh disayang. Iya, alhamdulillah. Tapi suami udah meninggal ya Bu ya? Suami sudah meninggal. Alhamdulillah. Kita belum tentu sanggup ya Bu, betul nggak? Kadang-kadang diuji sakit udah ngeluh sama Allah, ya punya anak banyak ngeluh sama Allah. Ketika kita lagi ngurusin anak capek, punya anak tiap tahun lahiran. Ada kan perempuan yang kesundul aja lahir, dicolek dikit sama suaminya lahir. Ada yang begitu tiap tahun lahiran, punya anak 3 usianya berdekatan, ngeluh. Sampai waktu itu yang pernah saya ceritakan kasus di Jawa Tengah itu yang ibu mau ngebunuh anaknya kan, ada satu anaknya yang meninggal kan akhirnya. Itu gara-gara penyakit mental juga sebenarnya. Suaminya di ibu kota di Jakarta, dia ngurus anak 3, apa nggak kena mental. Makanya perempuan itu adalah kunci kebahagiaan rumah tangga. Jadi ibu itu harus waras. Maka nggak apa-apa Bu, kita seminggu sekali pedicure, manicure, kita apa minimal krimbat ya, walaupun di salon-salon murah yang cuma 35.000, 40.000 nggak apa-apa. Jadi ibu itu harus waras. Secapek-capeknya kita ngurus keluarga harus punya jeda. Nggak apa-apa titipin dulu anak. Ada yang nggak mau nitipin anaknya sama sekali, takut kenapa-napa. Ya titipinnya sama orang yang dipercaya, keluarga, sebentar keluar. Kita healing sebentar, ke salon, pedicure, manicure, itu udah jadi healing buat kita. Karena ibu yang tidak waras, ibu yang tidak sehat mental hatinya itu berpengaruh juga terhadap anak-anaknya. Makanya kalau pengen rumah itu kayak surga, bahagiain dulu seorang istri. Kalau istrinya udah dibahagiakan, pasti anak-anaknya juga bahagia. Tapi kalau istrinya nggak bahagia, itu akan berdampak juga kepada kebahagiaan anak-anaknya. Maka rumah itu nggak seperti surga lagi.
tapi akan seperti neraka. Jadi kunci kebahagiaan rumah tangga adalah pada diri seorang istri. Ya, suami juga harus dibuat bahagia, Bu. Jangan kitanya doang yang pengen bahagia, nggak boleh egois ya. Kadang-kadang kita minta dibahagiain suami, tapi suami nggak pernah kita bahagiain. Jadi saling membahagiakan. Insya Allah itu juga akan yang berpengaruh terhadap anak-anak kita. Ada pertanyaan lagi ibu-ibu sampai sini sebelum saya tutup? Nah, ini tadi hadis berapa, Bu? Yang ukuran yang cara mengatasi. Oh, tadi hadis cara mengatasi marah. Itu hadis yang ke-23. Ya. Hadis ke-23 yang tadi Rasulullah SAW mengatakan, qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Kalau ada orang lagi marah buru-buru sampaikan baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. 23. Kalau hadis yang kedua-dua itu tentang orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang mampu menahan amarahnya. Itu ya. Dan tadi hadis ke-24, siapa orang yang mampu menahan amarahnya, padahal qadirun ala ayunfidhahu, dia mampu melampiasinya, apa? Kata Rasulullah SAW, nanti akan Allah panggil di hadapan orang banyak pada hari kiamat, disuruh milih bidadari yang speknya modelnya bagaimana. Ya, cantiknya yang dia suka kayak gimana tinggal pilih. Itu disuruh pilih sama Allah Subhanahu wa taala. Bidadara ya, perempuan. Kalau laki-laki dapat bidadari, kalau perempuan nanti juga dapat lah insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu sebenarnya gambaran saja, bidadari kan untuk laki-laki. Ya buat perempuan nanti ada juga pasti. Ya sebutannya bukan bidadara ataupun pangeran dan lain sebagainya, nggak usah disebut, nanti juga dapat dari Allah ibaratnya ya. Mau laki-laki, perempuan, iya. Tapi maksudnya itu bukan gini. Kalau satu hukum disebutkan untuk laki-laki, pasti perempuan juga ngikut gitu. Gitu. Ya walaupun cuma disebutinnya bidadari, tapi perempuan juga pasti akan dapat yang model semacam itu gitu. Jadi yang menurut versi kita indah, ganteng dan lain sebagainya itu sudah Allah siapkan nanti. Ya. Jadi ibu-ibu kalau bisa sih di surga nanti ketemunya sama suami lagi ya, Bu. Iya enggak? Mau sama suami atau sama yang lain? Kalau dia punya suami yang nggak baik di sini, Dua-dua baik ketemu di surga. Makanya ada istilah kalau ibu-ibu masuk surga, sayanya nggak masuk surga, tolong panggil saya untuk ikut masuk surga, gitu kan? Jadi saling manggil. Oh, dulu ustazah pernah ngajar di Husnul Khotimah. Ya Allah, tolong deh, biar ikut sama saya di surga. Ya mudah-mudahan. Kalau saya yang di surga, ibunya tidak ada di surga, saya bilang, oh dulu ini ngaji sama saya bareng-bareng, udah ikut aja deh ke surga gitu ya. Itu guru sama murid. Gimana suami dengan istri, orang tua dengan anak? Kalau memang dua-duanya saling mengingatkan dalam kebaikan, insya Allah nanti bisa saling manggil, gitu ya. saling menjadi saksi. Iya, saling menjadi saksi nanti. Makanya kalau bisa nanti kenal di sana itu saling manggil, saling ingetin ya. Dulu pernah ngaji bareng, dulu pernah nyari ilmu bareng, jadi saling ingetin gitu. Ya. Jadi suami yang akan dipertemukan di surga dengan istrinya adalah ketika dua-duanya baik, gitu. Maka ketemu di surga. Kalau suaminya tidak baik, istrinya yang di surga, suaminya di neraka. Tapi begini, semua umat Nabi itu pada titik akhirnya pasti masuk surga. Cuman dilihat dulu dosanya apa, kesalahannya di mana. Jadi kita ini ibarat baju kotor, Bu. Ya, baju kotor kan nggak mungkin langsung dimasukin ke lemari, betul nggak? Betul ya. Kalau kiranya bersih, oh bisa nih dilipat langsung masukin lemari. Tapi kalau masih ada noda, kotoran, apalagi nodanya bandel, harus disikat dulu, dimasukin ke dalam pemutih dulu, dicelupin berapa kali, ada yang harus direbus dulu, dikasih warna dan lain sebagainya. Itu ibarat kita manusia. Kita punya noda, dosa, maksiat. Ini kotor diri kita, kata Allah dicuci dulu dalam neraka, dibersihin dulu. Ada yang dicuci dalam kompor, ada yang lain sebagainya. Udah bersih, kata Allah baru dipindahkan ke dalam surga. Jadi semua dosa itu diampuni, tapi orang masuk neraka itu adalah sebagai penghapusan dosa dulu, penyucian diri dia. Jadi masuk neraka dulu baru. Iya.
Tetapi itu juga nanti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bilang, "Udah kamu nggak bakal masuk surga, di neraka terus-menerus." Itu kuasa Allah. Tapi kalau kata Allah, "Oh, udah selesai ini siksaan kamu di neraka. Ya udah, sekarang boleh masuk surga. Udah terhapus semua dosa-dosanya." Nah, itu kan kembali lagi kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa menyimpulkan juga nanti kita masuk neraka ujung-ujungnya surga, enggak. Tetap saja itu adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Merasa gue masuk surga gitu. Ya, pede boleh ya, Bu. Boleh pede ya. Kayaknya gue ahli surga, tapi nggak boleh gitu juga. Ya, nggak boleh gitu juga. Sebaik-baiknya manusia, kita tidak sebaik Rasul yang sudah dijamin surga. Rasul yang sudah dijamin surga saja istighfarnya sehari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Kita yang belum ada jaminan masuk surga apa neraka, berapa kali istighfar sehari? Kadang-kadang lupa istighfar ya. Kalau sebaliknya, Gimana? saya masuk neraka. Nah, bagusnya begitu. Bagusnya begitu. Ada syair Abu Nawas yang sering kita dengar. Ilahi las tulil firdausi ahla, gitu ya. Apa bu lanjutannya? Wala aqwa alan naril jahimina. Nah, itu kan dia bilang dalam syairnya itu, "Ya Allah, aku nih banyak dosa. Aku pengen masuk surga tapi aku nggak pantas. Pengen masuk neraka tapi aku takut." Gitu. Jadi kayak kita deh, Bu. "Ya Allah, pengen naik jabatan kayaknya nggak pantas. Tapi di jabatan ini mulu saya kayaknya nggak nyaman," gitu. Ibaratnya seperti itu. Itu pilihan kan. Nah, ini syair Abu Nawas sebagai pengaduan kepada Allah. "Ya Allah, aku nih hambamu yang banyak dosa. Masuk surga nggak pantas, tapi di neraka aku takut. Ya udah, bagaimana ketetapanmu saja. Tapi tetap ikhtiarnya kita mengharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Begitu ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi banyakin istighfar, minta sama Allah, dosa apapun yang telah kita perbuat mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya kita itu husnul khotimah, dan mudah-mudahan kelak di hari akhir kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan surga serta rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah? Oh, silakan. Kalau tadi ini kan amalnya kesannya yang dibahas ini tuh orang yang adu mulut gitu ya. Sekarang kayaknya kalau mungkin ibu-ibu atau kita pertemanan malah kembali gitu loh ustazah, marahnya tuh ya diem aja. Mungkin kalau di sosmed dia juga entah keluar dari grup atau entah diem. Nah, itu kan termasuk pelampiasan. Kalau diam itu masih bagus menurut saya. Tapi kalau misalkan kita punya grup WA, kita marah, kemudian marahnya kita live dari grup, itu kan pelampiasan yang tidak baik. Itu malah memutuskan silaturahim, ya, membuat orang suuzon sama kita. Ini banyak orang yang marah tiba-tiba keluar dari grup. Banyak kok, kayak anak kecil gitu ya. Ya marah-marah aja, ngapain sih harus keluar dari grup gitu. Nah, itu kan cara pelampiasan yang tidak terpuji sebenarnya. Yang kemudian ada lagi orang yang kalau marah dia diam kalau ketemu, tapi via media sosial dia bikin status. Ini salah juga pelampiasannya. Jadi yang dikatakan orang yang mampu mengendalikan amarah ketika dia berusaha untuk tidak membalas, dan dia berusaha untuk mengkeep amarahnya untuk tidak dibeberkan kepada orang lain, dan orang lain tuh nggak tahu masalah dia. Jadi itu cara mengendalikan marah yang terbaik. Bukan dia marah diam, tapi dia bikin status di media sosial, dia bikin status di WA, dia nyindir orang lewat media sosial. Itu namanya pelampiasan marah yang salah juga. Bikin status, ya, itu salah. Tapi kalau dia mampu menahan amarah adalah ketika dia tidak bikin status di medsos, nggak nyindir orang, cukup diam, beristighfar, dan dia tahan sendiri. Itu namanya mengendalikan marah yang terbaik. Sebenarnya begitu. Boleh nggak disampaikan unek-unek nih, dia lagi marah? Boleh. Misalkan kita lagi marah sama orang, kita sampein ke pasangan, "Ya, aku marah banget sama ibu tadi. Gimana ya, aku butuh didengarin nih, karena kalau aku pendem sendiri jadi sakit," gitu kan. Ya, suami nasehatin kita pun udah menyampaikan, lebih lega lagi. Yang nggak boleh adalah kita sampaikan kemarahan kita kepada orang yang tidak tepat. Silakan Ibu.
orang yang punya sifat tuh apa ya, berusaha mas gitu ya, orang yang lain tiba-tiba dia mau enggak gitu ya, daripada ketemu dengan orang kayak gini mendingan kita menghindari. Boleh. Jadi dalam pertemanan tetap bersilaturahim tapi menjaga jarak saja. Jadi dalam mencari circle pergaulan, pertemanan itu kita harus selektif. Kalau menurut kita dia toxic people, orang yang bakal ngasih penyakit bagi ibadah diri kita dan keseluruhan, cukup kenal tapi nggak usah deket, gitu, ya. Cukup kenal tapi jangan terlalu akrab. Kalau ketemu ya say hello aja, assalamualaikum bu, sehat, udah. Tapi nggak usah sampai ngobrol bareng, kemana-mana bareng, udah cukup gitu, say hello. Tapi juga jangan menghindar yang sampai kita blok WhatsApp-nya, ketemu nggak mau negor, nggak mau salam, saling mesem-meseman dan lain sebagainya. Ini juga nggak boleh, malah memutus silaturahim. Jadi cukup menjaga jarak dan untuk tidak terlalu akrab, gitu. Ya, kurang lebih begitu ya. Ibu-ibu ada pertanyaan lagi apa sudah? 11:30 ya. Baik ya, karena sudah 11:30, kita tadi sampai di hadis berapa? Biar ditandain ya Bu ya, biar nggak lupa nanti hadis ke-26 ya. Nanti selanjutnya di hadis ke-27, ini masih bab sabar, sampai hadis ke-30 nanti bulan depan insya Allah kita tamatin di bab sabarnya, kita masuk ke babus sidqi, yang bahas tentang sifat jujur ya. Sidqi, kebenaran. Iya, jujur, mengatakan kebenaran ya, menyampaikan sesuatu walaupun itu menyakitkan, itu salah satu bentuk kebenaran dan kejujuran yang harus disampaikan. Itu insya Allah nanti setelah bab sabar kelar baru kita di bab tentang sidqi ya. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, sudah kelar kajian kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita khususkan buat kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, dimudahkan rezeki kita, yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang susah mudah-mudahan Allah mudahkan hidupnya, dan yang sedang kekurangan rezeki mudah-mudahan Allah perbanyak rezekinya, yang sedang menanti keturunan kayak saya Bu, mudah-mudahan ya segera dikasih, yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh yang solih dan solihah. Ala hadhihi niyahu ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih ibu-ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf ya bila ada kata-kata yang salah.